Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang menjaga di klinik hari ini. Baik Ibu, sebelumnya sudah dilakukan anamnesis ya Bu ya. Untuk hari ini akan dilakukan pemeriksaan kepada Ibu, yaitu pemeriksaan ginekologi, di mana nanti saya akan memasukkan alat ke daerah genital Ibu, di mana tujuannya ini untuk mengetahui apakah terdapat kelainan atau tidak pada daerah genital Ibu tersebut. Mungkin pemeriksaannya agak sedikit kurang nyaman ya Bu ya, namun saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup jelas dok. Baik, kemudian untuk kontraindikasinya juga Alhamdulillah pada Ibu tidak ada ya Bu ya, karena kontraindikasinya ini pada pasien yang belum menikah ataupun pasien yang belum melakukan hubungan seksual, tetapi pada Ibu tidak ada kontraindikasi tersebut. Baik, selanjutnya saya minta untuk surat persetujuannya ya Bu ya. Baik dok. Baik, di sini yang pertama untuk persiapan untuk pasien di sini terdapat ampas dan juga larutan antiseptik, kemudian juga terdapat tampon tang, kemudian terdapat spekulum dap atau spekulum grab, atau di sini kita menggunakan spekulum cocor bebek. Kemudian juga di sini terdapat instrumen mejanya, terdapat tempat tidur ginekologi dan juga terdapat lampu. Kemudian untuk pemeriksa di sini terdapat sarung tangan, kemudian terdapat gel, kemudian juga di sini terdapat gaun, kemudian juga terdapat masker, kemudian terdapat sabun cuci tangan, dan di sini juga terdapat tisu untuk mengeringkan tangan. Baik Ibu, sebelum dilakukan pemeriksaan, silakan Ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian silakan untuk membuka pakaian dalamnya ya Bu ya, bagian bawahnya. Kemudian silakan Ibu untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi ditetomi atau posisi akan melahirkan. Mungkin demikian ya Bu ya, silakan. Ya baik dok. Kemudian untuk persiapan pasien, di sini kita nanti nyalakan lampu dan kita arahkan ke daerah pemeriksaan. Kemudian selanjutnya persiapan untuk pemeriksa, di sini saya akan menggunakan apron. Kemudian di sini saya sudah menggunakan masker. Kemudian juga di sini disediakan kacamata Google. Kemudian di sini saya akan mencuci tangan menggunakan menurut WHO. Kemudian kita bisa mengeringkannya dengan menggunakan tisu. Dan kita akan menggunakan gloves. Baik, yang selanjutnya pemeriksaan inspeksi dan palpasi genital eksterna. Pemeriksa duduk di kursi yang telah disediakan, kemudian nyalakan lampu dengan dibantu oleh asisten dan menghadap ke arah genital. Kemudian kita ambil papas. Kemudian kita basahi dengan antiseptik dan kita usapkan pada vagina, vulva dan juga perineum dengan gerakan memutar. Kemudian setelah itu kita inspeksi daerah vulva dan juga perineum, kita inspeksi mons pubis, labia, dan perineum. Kemudian kita pisahkan labia ini, kemudian kita lihat ataupun periksa mengenai labia minor, kemudian klitoris, meatus uretra, dan pembukaan vagina ataupun introitus. Kemudian kita catat atau perhatikan apabila terdapat peradangan, ulcerasi, discharge, pembengkakan atau nodul. Kemudian palpasi setiap lesinya. Kemudian kita lakukan palpasi labio mayor, dimulai dari superior ke bagian inferior labio mayor. Kemudian lakukan juga pada daerah sebelah kirinya dengan menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk. Kemudian kita perhatikan apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya inspeksi dan juga palpasi genitalia eksterna, pemeriksaan spekulum. Inspeksi dan juga palpasi genitalia interna, pemeriksaan spekulum.
Di sini kita gunakan spekulum berdasarkan ukuran yang sesuai dengan pasien. Kemudian kita oleskan pelumas pada bagian spekulumnya dibantu oleh asisten. Kemudian di sini kita ambil spekulumnya dengan tangan kanan dan kita masukkan ujung jari telunjuk kiri pada introitus seperti ini. Kemudian masukkan ujung spekulumnya dan arahnya ini sejajar dengan introitus. Kemudian dorong ke bagian bawah spekulum ke dalam lubang vagina. Setelah memasukkan setengah spekulum dengan setengah panjang gelah, maka kita putar spekulum sekitar 90 derajat dan sampai tangkanya ini ke arah bawah. Kemudian kita atur pembukaannya dan kita atur bilah atas dan bawahnya dengan membuka skrup dan kemudian kita fiksasi spekulum dalam posisi terbuka dengan kencangkan skrupnya. Kemudian setelah itu kita posisikan lampunya ini sampai kita dapat melihat servisnya ini dengan baik. Kemudian kita catat atau perhatikan warna dari servisnya, kemudian posisi dan karakteristik permukaannya, dan setiap ulcerasi, nodul dan juga massa. Kemudian pendarahan ataupun discharge, kemudian kita periksa os cervix untuk melihat apakah terdapat discharge atau tidak. Selanjutnya kita tali spekulum secara perlahan sambil mengamati dinding vagina. Kemudian kita lepaskan skrup dan pertahankan posisi terbuka spekulum dengan ibu jari. Dan selama penarikan kita periksa mengenai mukosa vaginanya, kemudian kita catat warnanya dan apakah terdapat peradangan, sekret, ulcer ataupun massa. Kita keluarkan. Kemudian setelah itu kita periksa tonjolan atau bulging di dinding vaginanya. Kemudian setelah inspeksi selesai kita tutup spekulum dan saat keluar dari introitus kemudian kita hindari peregangan berlebihan atau jepitan mukosa. Kemudian kita letakkan spekulum di tempat yang disediakan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di manual. Kita lumasi jari telunjuk dan jari tengah dibantu dengan asisten. Kemudian pemeriksa berdiri untuk melakukan pembukaan pada vagina. Kita buka labio major kiri dan kanan dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Kemudian setelah itu masukkan telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina. Kemudian setelah itu kita catat dan perhatikan setiap nodularitas atau nyeri di dinding vagina termasuk daerah uretra dan kandung kemih. Kemudian kita palpasi serviks. Perhatikan posisinya, bentuk, konsistensi, keteraturan, mobilitas, dan nyeri tekan. Biasanya serviks ini bisa digerakkan sedikit tanpa rasa sakit. Kita rasakan fornix di sekitar serviks. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi uterus. Kita letakkan tangan kiri pemeriksa di bagian perut, kira-kira di tengah antara umbilikus dan juga simfisis pubis. Kemudian saat mengangkat leher rahim dan rahim dengan tangan kanan, kita masukkan. Kemudian setelah masuk kita tekan perut ke dalam dan ke bawah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian kita mencoba menggenggam rahim di antara kedua tangan. Kemudian kita catat mengenai bentuk, ukuran, konsistensi, dan mobilitas, dan kita kenali setiap nyeri tekan ataupun massa yang dapat kita rasakan. Kemudian kita geser jari-jari tangan kanan ke dalam fornix anterior dan palpasi tubuh uterus di antara kedua tangan. Kemudian kita palpasi setiap ovarium. Kita letakkan tangan
kiri di kuadran kanan bawah, dan tangan kanannya ini kita letakkan di fornix lateral kanan. Kemudian tekan tangan kiri ke dalam dan ke bawah, kemudian kita coba dorong struktur adnexa ke arah tangan kanan kita. Kemudian cobalah untuk mengidentifikasi ovarium kanan atau massa adnexa yang berdekatan. Kemudian dengan menggerakkan tangan sedikit geser struktur adnexa di antara jari-jari. Jika memungkinkan, kemudian kita catat ukuran, kemudian bentuk, konsistensi, mobilitas, dan nyeri tekan. Kemudian kita bisa melakukan pada bagian kirinya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan rektor vaginal jika ini diindikasikan. Setelah menarik jari pada pemeriksaan manual, kemudian kita ganti sarung tangan. Di sini saya sudah mengganti sarung tangannya, kemudian kita lumasi tangan kita dengan menggunakan pelumas dibantu dengan asisten. Kemudian kita masukkan kembali jari tengah, jari telunjuk ke dalam vagina dan jari tengah ke dalam rektum seperti ini. Kemudian kita mencoba meraba uterus, kemudian ligamen uterosakral, cul-de-sac, dan adnexa, dan juga untuk pemeriksaan kanker kolorektum. Baik, alhamdulillah Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai dilakukan ya Bu ya. Silakan Ibu untuk memakai kembali celana pakaian dalamnya ya Bu ya. Terima kasih.